Malam, karena nih open mic aja nggak apa-apa. Baru berdua. Belum ya. Oke. Malam, karena nih. Iya, Kang. Oke, karena nih sambil nunggu yang lain mau nanya apa atau diskusi apa? Ah, ini sih aku tuh masih bingung yang ngerjain masalah promosinya tuh, Kang. Heeh, gimana bingungnya? Apa kalau misalkan kan udah Heeh, bikin kupon-kupon toko. heeh. Nah, itu tuh nanti kita ngelihat berhasil apa enggaknya di mana ya, Kang? Dari promosi saya share screen ya. Iya. Saya share screen. Hmm, ini ke sini ke promosi dan optimasi di atasnya top ads. Udah kelihatan belum udah ya? Iya, kayak udah. Iklan dan promosi dan optimasi. Lalu nanti ada kupon toko ya. Iya. Kupon toko. Nah, ini kupon toko. Nanti kelihatan udah dipakai berapa banyak. Oh, ini yang nggak ada. Bentar, coba lihat. Oh, kuponnya saya belum bikin. Nanti muncul di sini kuponnya udah kepake berapa gitu. Nah, ini. Jadi kupon terpakai dari misalkan stoknya ada 50, ini kan saya dapat kupon dari Tokopedia nih. Iya. Kupon cashback subsidi penuh dari Tokopedia. Nah, ini belum kepake nih, nol. Nanti kalau udah kepake,
satu, dia nambah ada angkanya. Jadi dari promosi, promosi dan optimasi di bawah klik ini, lalu ke kupon toko saya. Eh, Oke. Nah, nanti kupon toko. Nah, kupon toko saya gitu. Menjawab atau kurang jelas? Lagi dicoba buka ini, Kang. Oh, oke. Berarti kalau belum kepak, berarti itu tuh kepakainya sama pembelinya ya? Sama pembeli. Cuman pembeli itu nggak selalu pakai itu gitu. Jadi Oh, itu tuh sebetulnya alat bantu, tapi tidak selalu seperti yang kita harapkan kira-kira gitu. nah, ya. Tapi nggak masalah sih, karena nggak semua merasa butuh kalau istilah saya. Ya. Oke, terus apa lagi? Peserta, oh Kak Joy udah gabung. Apalagi karena nih yang mau ditanyain. Saya malam ini mau fokus bantu teman-teman, jadi nggak optimal lah karena gini, eh, kalau upload produk belum, terus itu belum jalan, apa namanya, rilisan, top ads juga belum jalan, nanti pasti mumet kalau dikasih tugas. Ini tugasnya udah ada sebenarnya nunggu, cuman kalau saya kasih pasti tambah mumet nih. Gitu. Karena nih Kak Joy silahkan mau nanya apa. Saya mau fokus ke sana gitu. Lebih senang lagi kalau saya bisa bantu remote atau jarak jauh ya pakai aplikasi yang saya bolak-balik bilang pakai Ultra Viewer atau pakai Team Viewer. Saya pengen pengen cek gitu akunnya masing-masing. Teman-teman itu ada problem di mana gitu. Kak Joy silahkan kalau mau ada yang mau ditanyain. Karena ini tadi udah barusan. Gantian aja nggak apa-apa. Oke, karena ini mungkin ada yang mau tanyain lagi. Kayaknya Kak Joy belum belum pengen tanya nih. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Walaupun cuma dua nggak apa-apa. Anggap aja privat.
Oke, ada Mas Aldo. Monggo, Mas Aldo. Open mic aja. Tadi kan Nani udah nanya, Kak Joy belum belum ada pertanyaan kayaknya. Mas Aldo, monggo kalau mau ada yang tanyain. Oh ya Mas, sorry sampai join, masih di jalan. Bentar. Santai, nggak apa-apa. Mas Budi, G, gimana? sing materi SKU sido ora materi SKU. SKO itu nggak ada materinya dan itu tidak penting, Mas. Oh, kemarin saya ingatku katanya mau ada materi SKU. Enggak, Mas Budi bilang, oh enggak ya. bukan, bukan. SKO itu hanya pengkodean sendiri. Jadi misalkan nanti produknya udah banyak, tapi kalau rata-rata sih pada belum sih distributor juga nggak pakai kode SKU. Biasanya itu kayak misalkan botol apel satu itu varian anggur, grape, misalkan botol apel dua varian kopi black coffee, misalkan begitu. Kode aja sih. Tapi itu tidak Oh, wajib, tidak wajib. Itu nanti nambahin kerjaan terus terang. oke oke siap siap Mas. Kecuali tokonya sudah punya omset rutin, misalkan sudah sampai level distributor, di mana ordernya itu udah tiap hari itu udah ratusan atau ya atau sampai banyak lah gitu. Itu nanti biasanya itu nanti SKU itu nanti dihubungkan pas dengan barcode Oh, gitu. Jadi produk satu ya produk itu punya barcode, terus ditembak tembak 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 closing, ada apa masukin pengiriman di packing, barcode terus masuk masuk packing. Nah biasanya kayak gitu udah tersistem. Tapi kalau masih manual sih belum perlu. Kan nanti oh. SKU itu sebetulnya buat yang level distributor, reseller, apa agen. Kalau reseller mah nggak perlu kalau kata saya sih. Cuman kalau mau dibikin sendiri ya nggak apa-apa, tapi itu malah ngerepotin, nambahin kerjaan. Iya sih Mas. Soalnya kan apa pas kita masukin barang itu kayak ada SKU apa tapi ya tulisannya sih opsional. Ya, Jadi ya penting nggak penting sih. ya, Iya sih. belum belum saatnya, tapi suatu saat nanti mungkin satu saat setelah naik kelas ke level agen sampai penjualannya banyak. Saya itu masih belum pakai SKU. Oh Mas Mas sendiri ya sekelas agen gak ada SKU nih ya? Enggak, Oh, enggak, apa ya? enggak. Enggak, saya malah Oh, yang saya urusi malah itu nomor induk berusaha atau NIB. Karena nanti nomor. saya pengen pengen naik kelas sampai ke level official store. Saya pengen ngejar ke sana. Oh, Nanti itu iya, laporan iya. pajak segala macam kan saya sudah mulai bikin laporan pajak, tapi saya juga belum pakai SKU Hmm, iya, gitu. iya, iya. Oh berarti pajak berarti masih udah ya ini berurusan sama pajak ntar nih dikenakan pajak gitu ya. Itu dari Tokopedia, Tokopedia yang narik pajak, saya tinggal tinggal apa ya langsung dipotong sama Tokopedia. Oh, Tokopedia yang setor gitu. hmm. Aman kayak kita kalau di perusahaan kan tiap bulan perusahaan yang mungut pajak terus mereka yang setor kita tinggal terima laporan pajaknya aja. Oh iya iya iya. Oke oke. Nanti tiap tahun Oke. tinggal laporan aja. Oke, yes mas itu dulu lah. Siap, silahkan. Oh, karena nih silahkan. Apa nanya apa? Sudah open mic. Kepencet Kang, maaf. Oh, nggak apa-apa. Teman-teman kalau ada yang mau kesulitan silahkan tanya ya. Jadi gini intinya yang tadi saya share itu eh, jadi kalau judul produk saya share screen ya. Hmm,
Aduh, saya share screen. Nah, judul produk ini yang tadi closing saya share. Ini kalau judulnya udah judulnya sudah teroptimasi itu eh, jalan sendiri teman-teman tuh judulnya kan kemarin sudah saya kasih tahu tuh judul yang kamar apa hotel spa apartemen itu pengalaman saya closingnya bagus. Nah, gitu. Itu bisa dicoba tuh karena apartemen belum pada main setahu saya teman-teman saya yang lain. Tapi kalau hotel spa udah mulai banyak lah. Tapi apartemen belum ini udah jadi sih produknya udah closing gitu. Kalau saya ingin sharing itu teman-teman bisa amati. Nah, itu bisa diterapkan ke akun toko teman-teman saya ini yang ingin saya sharing. Ini akun receh sih karena nggak keurus. Itu kan di top up 100 masih sisa segini, ada closing 2. Ada closing 2 harganya juga bagus gitu kan. Bukan murah 52.000 gitu. Jadi jangan takut-takut dengan orang-orang yang main harga murah. Orang yang main-main dengan harga murah itu dia atau price war itu berarti orang-orang yang kurang kurang pede gitu. Dia pedenya main perang harga, tapi dia nggak punya strategi lain. Kalau kalau orang kreatif itu punya strategi lain, patokannya itu pengen untung gede, gitu. Bukan gede lah, untung yang cukup ya, untung yang baik, untung yang baik. Ya ini jadi jangan takut dengan price war, gitu kan. Ini juga 2 loh, bukan 1 gitu ya. Jadi di Tokopedia itu yang saya suka kayak begini. 1 ada, tapi yang lebih banyak yang 2, yang bundel gitu ya. Gitu. Tipe ini tuh bisa jual berapa ya? Bentar kita lihat. Partisipan ada Kak Arnandia. Oke. Kak Arnandia baru gabung. Selamat bergabung. Terima kasih. Oh, memang 52. Oke. Nah, Kak Arnandia silakan menanya apa? Ada kesulitan di mana? Ya, saat ini masih aman sih, Pak. Oke, siap. Masih on the track ya. Iya, masih saat ini ya masih mengikuti arahan yang diberikan lah. Iya. Ada perubahan harga udah pada tahu ya teman-teman ya. Iya, Oke. Kalau nggak ada kesulitan, apa lagi ya? Nah, Mas, Hey, Mas Budi. G. Nah, ini kan terkait perubahan harga ini. Nah, Heeh, kemarin kan itu kan kita bikin kupon-kupon itu toh. Aku heeh, bikin kupon-kupon itu. Nah, kan aku mau ngerubah harganya itu. heeh. Tapi karena udah terlanjur masuk kupon, jadi nggak bisa dirubah. Itu gimana ya, Mas ya? Kuponnya di stop aja. Di stop. Bisa. Jadi Oh, saya tunjukin dari saya share screen. Sebentar. Share screen mana ya ini? Kok ini? Nah, ini ke promosi dan optimasi. Ada kupon toko. Itu nanti dari si kuponnya dihentikan. Terus dirubah harganya. Jadi dilepasin semua atribut di kuponnya. Baru kita bisa ngoprek itu. Ini saya belum bikin kupon. Nah, ini ada kupon dari ini bisa dicek di sini, diklik dihentikan. Tuh, ini hentikan. oke. Ini kupon Terus, dari Copet. Jadi nggak saya hentikan, bahaya. Saya bisa oh, diomelin. Ini dapat kupon sampai nah, kupon 500 dewe ribu. nggak apa-apa ya, Mas ya. Iya, aku bisa senang happy. Ini kupon dari Tokopedia. Tapi Iya, bisa. iya. Oh, ini bisa nih, ada nih satu di bawah nih. Ini gratis ongkir. Ini bisa diklik di sini, hentikan. Hentikan udah.
ya hentikan, jebret, udah hilang. Nah, kuponnya udah berhenti. Nah, ini yang aktif tinggal yang kupon dari Tokopedia, tapi kupon yang 10.000 gratis ongkir sudah ini dihentikan tuh, dihentikan judulnya, aman. Dari sini bisa ngoprek lagi, ngoprek lagi. Itu nanti gini Mas, yang produk-produk yang kena kupon itu nanti ada kodenya, ada logonya, ikonnya di daftar produk. Udah pernah perhatiin? Iya, wes merhatiin. Ya, itu kalau udah hilang kuponnya itu sudah nggak ada ikon di produk, daftar produknya, list produknya ini sudah kosong, ya kosong. Ini iklan Topet aja, aman sih, aman. Iklan, Mas, iklan nggak apa-apa ya, bisa Nggak berubah harga ya, misalnya ads. bisa, nggak masalah. Oh Bisa. iya. Ini langsung kok, tinggal diedit, tinggal diatur, edit, terus nanti rubah harganya, satu disekaligusin rubah harga, bisa, aman, nggak masalah. Oke, ntar dicoba nih. Siap. Sun, Mas. Inge, apalagi Mas Itu dulu Mas, nanti kalau ada pertanyaan lain. Siap, kalau ada yang tiba-tiba ingat boleh. Terus karena dia belum ada, Kak sudah, Kak Joy belum ada suaranya. Karena ini oke, silakan, apalagi tadi setelah kupon juga. Ya, izin tanya Pak. Oh iya, Udah. gimana? Jadi gini, ini kan kurang lebih Bapak kan kemarin bilang bahwa sudah nggak ada materi lagi nih ya. Istilahnya kayak mungkin semacam Tugas-tugas. evaluasi Heeh, perkembangan dan tugas-tugas. Nah, ini bener. rencananya nih, Hah, kan setelah mengikuti semua, pokoknya tugas-tugas dan yang materi-materi itu, mm, ini rencananya saya kayak mau saya publis nih di media sosial, mungkin bisa untuk dari pembeli, dari teman-teman. Nah, mm. kira-kira ini ada mungkin nggak, intinya ada nggak kira-kira mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan lagi, dimatangkan lagi sebelum kira-kira saya publish di media sosial, Instagram, WA, dan sebagainya gitu. Nggak ada. Jadi gini, kalau kalau di sharing di sosmed itu kasih link supaya supaya dia kalau klik itu, Instagram tuh sulitnya linknya nggak muncul ya, nggak bisa diklik kayak di Facebook atau kayak di WA gitu. Jadi ada linknya. Instagram tuh problemnya itu kalau saya amati. Jadi linknya tuh link pasif bukan link aktif gitu. Nah, yang paling penting itu kalau bisa itu linknya itu jadi supaya teman-temannya Kak Arnandia itu mau ngeklik linknya, jadi giring 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 orang datang ke akun Tokopedia-nya. Itu yang paling efektif. Dan Tokopedia senang kalau ada traffic, ada lalu lintas pendatang masuk ke Tokopedia, dan itu mengangkat. Oh iya, saya lupa. Gini, strategi dari teman mentor yang lain, saya ingin share ke teman-teman yang di kelas ini itu ada cerita teman-teman itu chat. Jadi chatnya kayak gini, Kak, barang ini ada, Kak ini udah siap kirim, Kak ini variannya apa aja. Nah, itu rutin 2 hari sekali itu chat gitu ya. Nah, tapi misalkan teman saya mentor itu gantian. Hari ini si A, besoknya si B, besok lagi si C. Terus nanti hari keempat si A lagi, hari kelima si B, hari keenam si C. Itu meningkatkan closing, teman-teman. Jadi saran saya kalau setuju, kalau enggak ya nggak apa-apa, kita saling chat gitu kan. Kan udah tahu nih nama toko-tokonya apa, bisa 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 apa namanya, kontak ke Telegram. Terus Kak, tolong dong chat ke toko saya jam segini. Jam segini itu supaya kitanya siap. Nah, hubungannya nanti dengan apa?
hubungannya dengan performa toko, teman-teman. Saya mau liatin performa toko ya. Jadi supaya performa tokonya teman-teman itu bagus. Performanya teman-teman. Nah, itu ini saran saya ya. Kalau misalkan ada 5 orang, 6 orang lebih bagus. Bahkan sehari bisa 2 kali chat, itu meningkatkan. Nah, ini kualitas toko saya ini yang kemarin nggak kurus 83 nggak apa-apa. Tapi closing gitu. Karena yang paling penting ini salah satu yang paling penting adalah kecepatan membalas chat dan diskusi. Nah, ini membantu ngangkat performa toko, teman-teman. Saran saya, teman-teman kan udah kenal tuh di kelas ada beberapa puluh ya, ada sekitar 30-an lebih. Kan total 50 kelas dikurangi admin dan pimpinan grup, pimpinan kelas masih ada sekitar 30-40-an. Saling chat, kontakkan aja. Kak, tolong chat saya hari apa? Kak, tolong chat saya hari apa? Nah, nanti kontak-kontakan jam berapa yang bisa supaya nanti begitu usahakan di bawah 10 menit balas chatnya ini tingkat membalas chat. Oh, nggak disebutin angkanya, coba berapa. Nggak disebutin ya berapa menit, tapi kalau yang toko saya yang satu lagi tuh diminta di bawah 10 menit. Rekor saya sih cepet sih ya, jadi lumayan di 90 lebih. Nah, ini teman-teman yang ingin saya sharingkan di malam ini, performa toko ini ditingkatkan supaya closing, meningkatkan closing gitu. Hanya dengan chat yang chat dari chat gitu ya, chat biasa. Saya mau chat siapa, misalkan gitu kan, tinggal di chat aja. Nah, nanti Kak ini ada nggak stoknya, siap kirim nggak Kak, gitu kan. Produknya asli kan ya Kak ya gitu. Langsung langsung di dalam waktu secepatnya dibales itu meningkat, ada memancing, memberi, jadi si algoritma Tokopedia membuat ini toko yang aktif ada closing gitu. Nah, itu yang ingin saya share. Ingat saya barusan, aduh itu dari kemarin udah saya siapin. Oke, itu terus apalagi nih ke Anandia. Tadi kan nih, toko ya. Jadi sharing toko sharing aja. Cuman dikasih link supaya nanti jangan transaksinya di luar Tokopedia gitu. Usahakan closingnya di Tokopedia supaya reputasi atau performanya toko ke Anandia naik gitu. Cukup jelas? Iya, jadi enaknya linknya tuh link toko ya, bukan link produk ya. Link produk juga boleh. Boleh Hmm. link toko, boleh link produk, boleh link etalase. Yang penting eh, mempromosikan produknya atau mempromosikan produk atau closingan closingan orang lain juga boleh. Misalkan ada lihat yang udah closing, terus dicomot, terus apa namanya, seolah-olah itu closingan karena dia. Nanti kan orang terpancing. Produk apa nih Kak? Produk apa nih Bro? Gitu kan. Oh, ini pengharum ruangan, aromaterapi. Nah, terus begitu dia udah cek aja ke linknya gitu. Nah, itu menarik. Menarik orang untuk datang ke toko. Kalau toko kan luas ya, takut dia bingung. Dikirim ke produk, kalau menurut saya. Oh iya iya. Terima kasih. Ini rencananya kalau sudah nggak ada sih mau segera di anu aja. Mau saya rencananya sudah itu jadi launching lah kurang lebihnya. Ya, paling launching launching toko produk itu, produk apa, akun toko itu paling enak di status WA. Oh iya. Di status WA itu kasih foto tuh kan, terus di bawahnya kan di captionnya dikasih linknya. Nah, linknya kalau nggak pengen panjang pakai Bitly atau Shortly gitu kan.
tahu ya untuk aplikasi untuk mendekin apa eh, judul yang panjang. Iya, iya. Saya sudah Ya, sih, kata yang lain mungkin. ya itu bisa. Jadi mancing orang gambar apa nih, diklik masuk ke akun toko. Nah, itu. Kalau akun Oh, toko takutnya produknya banyak, dia bingung. Bro ini tujuan apa? Ya, nah itu bisa, tapi itu bisa memancing juga. Nah kalau pengalaman saya tuh di status WA, terus kalau WA-nya WA bisnis, itu kan bisa bikin katalog. Nah itu menolong juga gitu ke Anandia. iya, iya. Makasih banyak, Pak. Iya. Siap, siap menolong. Oke, teman-teman yang lain, apalagi yang mau ditanyain, apa yang keingetan, silakan. Mas Budi, mau tanya Monggo, dong. Ya, siap. mau tanya dong, broadcast chat itu gunanya apa sama cara makainya itu gimana sih? Broadcast chat itu yang paling kerasa adalah saat ada seseorang yang mengunjungi toko kita, tapi kan kita nggak tahu dia siapa. Nah, dia Hmm. itu akan sama algoritma Topet akan dicatat, tapi kita nggak dikasih tahu. Nah, itu nanti broadcastnya saya tunjukin. Nanti kalau dia pas kita bikin rilisan, terus di chat nanti di broadcast chat nanti dia akan si broadcast si Tokopedia akan ngasih tahu sudah ada berapa banyak orang. Jadi siapapun yang ngelihat toko kita ngeklik barang pernah nyimpan ke keranjang tapi nggak transfer semua yang berinteraksi dengan toko kita akan dicatat oleh Tokopedia, lalu saat kita broadcast chat dia akan disasar gitu. Oh. Oh gitu. Nah ini oh promo toko enggak. Nah pengingat keranjang. Jadi pembeli yang udah masukin produk kita masuk ke keranjangnya tapi nggak dibayar-bayar itu dikejar juga sama broadcast chat gitu. Banyak loh. Saya tuh pernah ada sampai lumayan di keranjang itu ada sampai 100 lebih pernah. Tapi enggak, yang closing cuma 20-an. Nah itu yang sisanya dikejar sama broadcast chat. Tapi kita nggak tahu siapa, yang tahu cuma algoritmanya Tokopedia, karena itu untuk Tokopedia. internal. Nah itu begitu nanti di broadcast chat, misalkan promo toko, nah nanti lanjut. Nah kita close dulu. Nah ini toko ini ada 6 Oke. calon pembeli. Nah ini yang tahu siapanya ini Tokopedia. Ini karena saya masih power merchant, belum PM Pro, bayar. Nanti kalau sudah PM Pro ini gratis sampai 400 cat. Jadi ada slotnya banyak gitu. Kebayang atau nggak kebayang? Kebayang sih Mas. Ya cuman kan kekurangannya nggak dikasih tahu lah apa. eh Iya, Ya istilahnya anonim aja lah gitu. Siapa yang ngelihat itu? enggak paling yang ngecek keranjang kita itu dikasih tahu. Jadi produk yang disasar sama orang itu yang kita dikasih tahu. Oh, oke, oke, oke. Misalnya misalnya ke iklan top ads, bukan iklan top ads, ke wawasan produk. Sorry, sebentar ke wawasan produk. Wawasan produk. Nah ini kita bisa tahu hari ini berapa orang yang masukin keranjangnya produk kita masukin keranjang mereka tapi belum dibayar. Nah ini bisa dilihat di sini. Kalau siapanya tetap nggak dikasih tahu. Jadi kita bisa produk dilihat.
Sertifikatnya ada 4. Nanti dikasih tahu produknya apa kita bisa lihat di analisis. Nggak keluar. Bentar, coba pengawasan. Keranjang. Ini keranjang. Di keranjang itu ada yang masuk distributor. Distributor. Nah ini teman-teman misalkan kalau bikin distributor ya, pilih kategorinya sama satu semua. Jangan ada yang satu nih kayak kerubah sama si Topet nih. Nah ini satu semua gitu sama kayak ini apa otomotif gitu kan. Nah jadi akan bantu mudah, jangan macam-macam kategorinya. Kalau kategorinya macam-macam ada kesehatan di rumah tangga itu nanti kayak gini nih, nanti itu jadi agak jeblok. Makanya ini tuh belum closing aja, yang ini udah gitu kan, ada yang masukin ke keranjang gitu. Nah ini bisa dilihat dari situ apa informasinya gitu. Oke Mas Aldo, apalagi yang belum jelas seperti Ini di luar ini Mas, apa Tokped yang aplikasi yang Mas maksud tadi itu apa tuh yang dipantau dari jarak jauh? Itu diinstal di HP apa di laptop itu Mas, di PC? Aplikasi yang itu. aplikasi apa ya? Yang ultra apa itu? Oh itu, jadi gini, nanti saya bisa nge-remote komputer laptop Mas Aldo dari jarak jauh. Saya bantu ngecek ini di sini salah settingannya, di sini salah settingnya, terus diperbaiki. Jadi tahu gitu. Oh ini diperbaiki, ini salah, ini harus begitu, ini keliru, ini kurang bagus gitu. Jadi saya mengontrol komputer Mas Aldo dari jarak jauh. Oh, oke. Berarti install di Yes. PC ya Mas ya? Iya, itu semacam laptopnya atau komputernya saya hack. Terus nanti Mas Aldo saya lihat, oh di sini salahnya. Sambil saya telepon, sambil saya ngetul dari jarak jauh, sambil saya kasih tahu ini harusnya begini, harusnya begitu, kata kuncinya begitu, gitu. Nanti ngatur biaya topetsnya gimana aja, jangan ketinggian. Nanti saya kasih tahu. Kalau gini kan susah, karena saya hanya ngelihat dari luar tapi nggak dari dalam. Kalau dari saya ngelihat akunnya dari luar itu sifatnya penilaian yang cuma luarnya aja tapi nggak sampai ke dalam, nggak detail gitu. Oke. Siap. Oke lah, nanti tak install aja di Gitu. PC. Siap. Oke, itu dulu Mas. Ya, oke, ditunggu. Teman-teman lain juga kalau pengen dibantu akunnya supaya cepat closing, jangan sungkan, japri aja. Nanti ada aplikasi, boleh Ultra Viewer, boleh Game Viewer. Nah, nanti akan saya seperti dihack, memang dihack sih. Tapi dihack tapi izin, di atas seizin teman-teman sekalian. Dan nanti saya akan kasih tahu, ngeklik ini settingannya begini, settingannya begitu. Terus nanti by voice juga, jadi ada komputer saya itu sambil saya telepon juga supaya bisa ketahuan di mana yang perlu dikoreksi. Oke, silahkan teman-teman kalau ada yang bertanya lagi. Jangan ragu, jangan sungkan, pasti teman-teman bisa. Karena ini sudah strategi, sudah proven, sudah terbukti.
Dan ada kemungkinan informasi aja, ada kemungkinan ke depannya kelas-kelas begini akan dikurangi. Karena dari pimpinan mentor pengennya teman-teman tuh lebih aktif di offline gitu. Kalau saya sih ada masalah gitu ya. Saya offline online ayo aja gitu. Nah, itu yang ingin saya sharingkan apa informasi perkembangannya. Terus apa ya? Tadi yang broadcast yang chat ke kelas sesama peserta kelas itu sangat saya sarankan. Pengen chat sama siapa, saling kontakkan, saling janjian waktunya. Kak, produk ini ada, yang siapa ada kak, siap kirim langsung diproses. Nah, langsung nanti kebayang apa bukan kebayang langsung supaya meningkatkan performa toko itu. Oke, apalagi teman-teman. Tadi saya kasih contoh closingan ya, itu juga harganya HT ya, harganya HT nggak harga murah-murah. Ada keunikan yang saya alami kalau saya jual harga kan HT lama di booster itu harganya 47.000. Kalau jual di angka-angka yang di bawah 50.000 malah malah nggak closing closing, tapi yang harga 50.000, 52.000 itu closing gitu teman-teman. Jadi jangan kejebak dengan price war, perang harga itu menjadi pemenang bukan jaminan sih dari pengalaman saya dan teman-teman yang lain juga. Bahkan teman-teman mentor yang lain juga ada yang jual di pusat 60.000 juga laku gitu. Jadi jangan jangan kejebak dengan mindset harga murah closing belum tentu juga, karena itu beda 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 kualifikasi ya kalau menurut saya sih. Oke, teman-teman mau diskusi apa lagi? Kalau nggak ada, kita closing. Mas, satu Siap, lagi mas. monggo. Hmm, Ye. Mas, kalau apa di stok barangnya agen yang kerjasama sama kita itu nol. Nah, kita ngisi di akun Tokped kita di toko kita apa harus nol juga? Soalnya saya pernah nyoba itu ada keterangan eh, apa kayak ada tanda seru gitu. Keterangannya itu kalau nggak salah produk tidak Nah, ditampilkan dulu. Nah, itu gimana baiknya, Mas? Mas Aldo Jakarta kan? Ya? Tinggal di Jakarta kan? Heeh. Ya. Nah, Jakarta itu kan banyak agen yang lain. Tanya agen yang lain aja. Jadi kalau stok agen A kosong, Mas Aldo sudah punya cadangan agen B. Nah, tapi kan pernah saya kasih list tuh agen-agen di Jakarta, Iya, iya. list agen di Indonesia. Nah, Mm-mm. cari aja komunikasi dengan mereka. Jadi kalau agen A nggak punya barang, tanya ke agen B. Agen B nggak punya barang, agen C. Jadi selalu punya opsi untuk banting setir. Nah, itu nggak masalah, Mas. Soalnya kan aku kan masang itunya di Tangerang. Sementara kalau misalnya mau Tangerang geser ke berarti Jakarta itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tangerang itu berarti ke Kayuran masih ya? Oke. Nggak masalah juga Tangerang berarti ke ya. Takutnya Kayuran kan, bukan? soalnya kan takutnya nanti kalau misalnya apa pilihan diambil kurir kan nanti bingung gitu. Kurirnya itu nanti yang Oh, salahnya. Heeh.
diambil kurir. Oh enggak, sekarang kan plannya udah beda. Udah Gimana tuh? diambil kurir. Soalnya jadi kalau tokonya, kalau akun tokonya Mas Aldo itu penjualannya di atas 50 per bulan, baru diambil kurir. Kalau enggak pasti si agen yang ngedrop ke Oke. kedai. Itu aturan baru mulai Oktober. Oh, oke. Berarti aman ya Mas, intinya Jadi aman ya. sebetulnya aman. Ya, Hmm. sebetulnya aman, nggak ada masalah kok. Saya juga gitu. Kemarin tuh ada orderan dari Telkomsel Pusat Jakarta. Pas ada orderan parfum yang stoknya saya kosong satu, dia pesan 3, saya kosong satu, saya buang ke distributor Bekasi, beres, bisa kok. Sebetulnya intinya sih begini, ngobrol dulu dengan agen yang ada. Kalau misalkan stoknya dia, jadi kalau Mas Aldo selalu punya second plan B, selalu punya plan B. Jadi kalau si A nggak ada, si B, gitu aja, aman sih Hmm. sebetulnya. Oh, ini baru terpikirkan Mas, jujur aja plan B ini. Soalnya kan takutnya kan itu, soalnya kita pasang lokasinya misal di Tangerang, tapi ngambil agennya pindah ke kota sebelahnya gitu aja sih. Kemarin ragu-ragu gitu, ini baru terpikirkan sih. Nah, itu rencananya juga saya kalau ngambil kalau saya pesan ke, misalkan kan kalau Tangerang sama saya kayak Anes kalau nggak salah, saya ngambil barang biasa ke kayak Anes nggak ada, saya ngambil dari toko kakak, bisa nggak? Nah, kemungkinan sih biasanya sih bisa sih. Kalau Jakarta pilihannya banyak. Ya. Yang susah kayak Bandung cuma satu, saya sendiri. Ya Jenengan repot. tok. Bandungin jenengan tok. Ya, tapi dicoba panjenengan nanya-nanya dulu, komunikasi, karena supaya nanti beneran ada ordernya, nggak bingung. Iya. Siap. Tapi Nanti kontak agen lain. paling enak sih, paling dulu paling enak sih kalau ngobrol sama Kak Levi. Kak Levi yang di Distributor Bekasi itu yang paling enak, karena dia tuh udah tiap hari tuh ngirimnya ratusan, ribuan ya. Boleh. Kalau menurut saya dia bisa dijadikan sumber informasi, atau mau geser dari Tangerang ke dia juga bisa. Cuma kalau Tangerang itu biasanya Kak Yohanes tuh aman kalau setahu aku. Dia dapat mentor juga. Oke. Itu mentor Tokopedia dan mentor Shopee, aman kalau Kak Yohanes, satu tim lah Sip. Ya, gitu, nanti kita kontak si Levi aman, aja. lancar saya. Ya, ngobrol sama kalian boleh. Sip. Turun, Mas. Ya, oke. Terima kasih Mas Aldo. Terus teman-teman yang lain silahkan. Ada yang mau ditanyain apa lagi? Nanti Iya, pas Pak. closing, ya Mas Anan Kanan yang Ini gimana? nyambung pertanyaannya Mas Aldo tadi. Kan Ya, Bapak Panjenengan tadi bilang kalau dengan nominal berapa itu kita nyerahkan, maksudnya agennya menyerahkan ke kurirnya, begitu ya? Sepaham saya tadi. iya. Jadi mulai Oktober, kalau dulu berapapun yang harus diambil kurir. Kalau mulai Oktober, kalau penjualan toko tersebut eh, di atas 50, minimal 50 per bulan, 50 orderan per bulan, maka kurir datang. Kalau orderan atas nama toko tersebut tidak nyampe 50 per bulan atau belum, itu akan apa namanya, harus di drop ke ekspedisi, ke kedai drop off gitu karena dia. Ya,
Tapi kan gini, setahu saya waktu saya ngatur pengiriman itu ada yang Heeh. opsi, bentar, ada opsi pick up kurir sama di drop off ke gerai gitu. Jadi walaupun kita milihnya Heeh. kurir-kurir yang pick up kurir itu nanti kalau misal kita di bawah 50 juga nanti agen kita yang menyerahkan ke anu ya, ke kurirnya ya, ekspedisi. Iya, iya. Nah, masalah 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 drop off atau diambil kurir ini ngobrol dengan agen di mana kita berafiliasi, di mana kita agen yang bermitra. Karena itu beberapa teman ada puyeng. Kalau saya nggak puyeng karena saya nggak pernah diambil kurir, saya drop off semua. Jadi jangan pusing kalau saya. Nah, kalau agen lain, teman-teman di sini silahkan ngobrol dengan agen yang bermitra karena dia gimana dengan perubahan sistem kalau order di bawah 50 mesti di drop ke gerai, apakah punya strategi yang lain. Nah, saran saya karena dia boleh ngobrol sama agen yang bermitra supaya nanti nggak jadi hambatan gitu. Oh iya, iya. Soalnya saya kira kalau pick up itu ya nanti semuanya itu bakal di pick up kurir gitu. Makanya saya milihnya pick up yang kurir biar niatnya saya sih nggak ngerepotkan agennya itu. Nah, itu yang saya rada bingung dengan karena kan saya dari awal ngerjain ini memang nggak nggak ada kepikiran di pick up kurir, jadi selalu drop off. Jadi saya nggak pernah pusing dengan saya sudah menduga gitu. Jadi bilang kayak 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 apa ya? Sudah ada feeling, sudah ada intuisi. Ah, ini bermasalah nih. Jadi saya drop off gitu. Nah, dengan perubahan ini mending ngobrol karena dia karena kita nggak tahu apakah apakah orderan karena dia nama tokonya beda, alamatnya sama dengan si A, oleh oleh ekspedisi dianggap orderan satu orang. Eh, orderan dari jadi orderan orderan apa ya? Orderan dropship itu dihitung atau enggak? Itu yang saya belum ngerti. Nah, itu yang tahu agennya, karena agennya kan komunikasi dengan ekspedisi yang dia gunakan gitu. Kalau kalau ke Kalevi itu segala macam dia kerjakan jadi aman. Kita nanya apapun dia bisa jawab karena dia level distributor ya. Dia harus tiap bulan tuh mesti mesti order 100 juta gitu. Jadi nggak ada masalah. Jam terbang udah tinggi. Nah, kalau yang agen-agen ini saya ada ada bingung ya karena beda agen, beda kebiasaan, beda strategi. Kalau saran saya karena dia boleh tanya komunikasi terkait dengan perubahan kurir backup gimana? Apakah ada masalah buat saya kita apa kerjasama ini dropship saya atau gimana? Itu saran saya. Karena terus terang saya bingung juga jawabnya karena beda agen, beda tempat, beda beda ekspedisinya. Itu kan kalau saya udah pasti sikat karena mau kemana kecuali antar aja saya nggak mau antar aja sama apa ya ninja saya masih terima antar aja saya enggak gitu karena ngatur waktu sih itu kalau buat saya itu oke. Ya mungkin Gimana. anu sih dari pengalaman gini, misalnya dari agennya ngasih ekspedisi ini. Nah mungkin saran dari panjenengan kira-kira kurir yang nggak banyak masalah tadi kan si cepat atau sama apa tadi kayak kurang rekomen sih dari pengalaman panjenengan. Nah kira-kira nih kurir-kurir yang mungkin lebih direkomendasikan nanti tinggal disesuaikan lagi sama agen itu kira-kira kurir apa ya? Eh, kalau kata saya sih nggak usah Mas Anandia nggak usah jangan 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 ngikutin cara saya karena cara saya itu kan berlaku untuk kalau orang Indo ke saya
apa bermitra dengan saya. Tapi kalau panjenengan bermitra dengan agen yang lain, ikuti aja arahan dari agen tersebut. Ini karena lihat masalahnya tinggal di kota mana? Saya Sidoarjo tapi pakai agen Surabaya. Oh, ke Surabaya sih kasih dia atau kayu? Saya pakainya Kak Jo kemarin. Oh, Johannes. Oh, itu aman, Ya, aman itu. aman ini maksudnya gimana? Dia itu levelnya dulunya distributor. Hmm, Omsetnya itu 75 juta sebulan. Jadi stoknya itu melimpah. oh iya Dia iya. jadi dari mantan distributor turun ke agen, berarti stoknya itu banyak. Dia kemarin juga menang kontes kan perlombaan perlombaan di dropship aja itu dapat emas yang berapa gram ya dia. Dia pemenang pertama, bukan pemenang pertama, pemenang yang berapa ya? Dia pokoknya menang tuh. Jadi dia kalau masalah stokan jangan takut, kayak Johannes itu stoknya aman, melimpah. Jangan takut, sama kayak kalau di Surabaya, kalau di Jogja, Kak Miguel Roberto itu juga mantan distributor. Distributor yang turun karena dia nyampe omset 75 juta, turun jadi agen. Itu stok itu melimpah, itu aman. Nah, berarti dia pengiriman, tapi boleh ditanyakan untuk kepastian Kak Kajo, Kak Johannes aman nggak, kalau saya ini, atau saya mungkin ngerepoti atau gimana, boleh boleh nanya sih kalau ada, boleh boleh didiskusikan biar biar tentrem, biar tenang hatinya. Itu masalah ya. Ya ya, siap. Makasih banyak, Pak. Ya, oke. Menolong terus apa lagi? Siapa lagi yang mau diskusi? Mau tanya? Saya sangat berharap teman-teman bisa saya bantu optimasi akunnya supaya closing. Itu sih tujuannya. Supaya setelah closing nanti kan tahu, oh, settingannya gini, ngaturnya begini. Closing. Nah, begitu closing nanti udah, begitu closing itu nanti juga deg-degan tuh. Ini ini ngobrol sama agennya gimana ini? Ngasih resinya gimana? Itu juga nanti agak-agak deg-degan tuh pasti. Nah, setelah closing, ordernya dipegang sama revisinya dipegang sama agen, nanti kan mesti order ke web tuh, order ke web, panduannya ada, order ke web, nanti ditujukan ke agen siapa, agen itu terima orderan dari web dropship aja, setelah terima orderannya baru eh, proses, terus dikirim ke kurir, ke ekspedisi. Kalau pengen cepat orderannya langsung transfer ke agen, nggak lewat web. Tapi jangan, karena walaupun ada proses, tapi prestasi penjualan teman-teman kalau dilakukan melalui pembelian, melalui order, melalui web reseller ke agen, itu nanti prestasi penjualannya tercatat. Itu yang paling penting. Tapi juga ada aja sih reseller yang pengen cepat, dropshipper yang pengen cepat, aku nggak mau pakai web, pengen cepat langsung 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 kirim, bisa. Tapi itu kurang saya sarankan, karena kami di dropship aja disarankan untuk ngikutin birokrasi supaya teman-teman prestasinya tercatat, penjualan tercatat, apa ya, dia tercatat lah, kayak semacam sales record, ada sales recordnya. Oke. Nah, ini baru ngomong penjualan ya, belum ngomong nanti bintang. Suatu hari teman-teman akan kena bintang satu, bintang dua, komplainan dari pembeli. Nah, itu juga ada ilmunya itu nanti gimana cara mengatasinya. Itu saya akan sharingkan. Itu. Cuman segini itu dulu deh, biar nanti nggak pusing kemana-mana. Nah, oke. Apalagi teman-teman.
nggak ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Kalau nggak ada, kita closing kelasnya. Apa? Ya, kelas Zoom-nya kita closing kalau nggak ada. Mas, yang nanya lagi Mas Ya, sekali-sekali. Yang monggo. apa tuh yang kita ngechat antar anggota grup nih. Kita japri aja gitu ya, Mas. Nah, Yang tadi itu. japri aja. Karena kan japri aja supaya mungkin ada yang mau, ada yang nggak mau kan. Nggak ribet gitu kan. Nah, japri aja kalau dia yang bersangkutan berkenan, setuju, bagus. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, cari yang lain yang franchise yang hadir malam ini aja dulu. Nanti kalau sudah terbukti ada closing kan yang lain pengen ikutan. Oh iya iya ternyata chat saling saling balas apa chat itu meningkatkan performa toko, jadi meningkatkan closingan juga. Nah, akan terpancing kalau saran saya diawali dengan peserta hari ini yang malam ini. Nanti Oke, yang lain-lain ikutan gitu. sip. Oke deh. Satu. Ya, oke, terima kasih Mas Abdul. Sekali lagi teman-teman, jangan sungkan. Oke, kalau nggak ada, kalau sudah cukup, mungkin sudah sejam juga, teman-teman, kita tutup kelas hari ini. Eh, apa ya, ada tugas nanti akan saya share. Silakan dikerjakan, karena itu memang tugas dari tugas dari DAC ya, dari tim mentor. Jadi akan saya share setelah kelas ini. Terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir, berkenan diskusi, sharing, tanya jawab. Semoga tercerahkan, semoga terus tetap semangat, jangan jangan menyerah, stay strong. Oke, terima kasih, selamat malam, salam sukses. Malam Mas Gun. Terima kasih, Oke, Pak. ya mari, terima kasih.